Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-6, lanjutan dari bab 3 dengan judul penggolongan hukum. Perlu kalian ketahui bahwa negara kita sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 menjelaskan negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, yang artinya semua warga negara dan penyelenggara negara tunduk dan patuh kepada hukum. Nah, hukum banyak ragamnya. Nah, untuk lebih jelas perlu kita mengetahui macam-macam hukum. Nah, adapun macam-macam hukum atau penggolongan hukum dapat dibedakan atau dapat diklasifikasikan. A. Hukum dilihat dari bentuk atau hukum dilihat dari wujud. Nah, dapat dibedakan dua macam. Yang pertama hukum tertulis. Nah, hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundangan negara. Nah, sebagai contoh Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 26/2000 tentang Peradilan HAM. Kemudian Undang-Undang Peraturan Pemerintah dan masih banyak lagi yang lain. Nah, itu yang tertulis. Artinya ada bukti secara tersirat, akurat. Kemudian dua, hukum tidak tertulis. Nah, hukum tidak tertulis ini hukum yang masih hidup serta diakui sebagai peraturan di dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh, nah, adat istiadat atau sering juga disebut kebiasaan. Nah, kemudian contoh yang lain misalnya tanggal 16 Agustus. Tanggal 16 Agustus, nah perlu kalian ketahui itu termasuk tidak tertulis. Karena tidak ada satupun pasal yang menganjurkan bahwa setiap tanggal 16 Agustus itu Presiden pidato di muka umum sidang MPR. Nah, maka dikatakan konvensi kenegaraan atau kebiasaan. Nah, kemudian B, hukum dilihat dari ruang atau waktu berlakunya. Nah, dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan. Ada 3 macam. Nah, hukum lokal. Nah, lokal di sini artinya berlaku pada tempat tertentu. Misalnya Sumatera. Nah, tidak berlaku di Jawa. Nah, ini termasuk juga hukum adat lokal ini. Jadi hukum yang berlaku pada suatu wilayah, daerah, negara tertentu. Nah, itu lokal. Nah, kemudian hukum nasional. Nah, nasional ini secara menyeluruh, Sabang sampai Merauke. Nah, hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu. Nah, kalau Indonesia misalnya seperti Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang pokok-pokok perkawinan. Nah, itu nasional itu. Atau Undang-Undang Nomor 25/1992 tentang peraturan lalu lintas. Karena yang namanya nasional itu berlaku bagi semua wilayah, bagi semua warga negara. Nah, kemudian hukum internasional. Nah, hukum internasional ini hukum yang berlaku lebih dari 2 negara. Nah, itu internasional. Nah, misalnya seperti traktat, nah, perjanjian. Nah, perjanjian ini ada dua macam, ada bilateral, ada multi, ya. Nah, kemudian C, hukum dilihat dari waktu berlakunya. Nah, ini istilahnya ius constitutum. Ius constitutum. Nah, ini sering juga disebut hukum positif. Ius constitutum ini hukum yang berlaku saat ini. Nah, jadi apa saja hukum yang berlaku saat ini
Maka istilahnya ini ius constitutum. Kemudian yang kedua ius constituendum. Ius constituendum. Nah, ini hukum yang berlaku di masa yang akan datang. Nah, kemudian hukum antar waktu. Nah, antar waktu ini hukum yang mengatur suatu peristiwa di masa lalu dan juga masa sekarang. Nah, kalau saya ambil contoh misalnya begini, seperti hukum perkawinan. Nah, jadi di masa lalu juga berlaku sampai sekarang. Nah, misalnya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 ya, karena jadi sampai sekarang belum ada perubahan itu tentang pokok-pokok perkawinan. Nah, lanjut D. Hukum dilihat dari pribadi berlakunya. Nah, dapat juga dikelompokkan atau diklasifikasikan 3 macam. Hukum yang berlaku pada satu golongan. Nah, ini hanya satu golongan saja. Misalnya polisi. Undang-undang yang mengatur tentang polisi. Nah, kalaulah kita tidak termasuk di dalam itu, sehingga tidak terikat dengan hukum polisi itu. Atau misalnya hakim, nah, ya, atau MPR. Nah, kemudian hukum yang berlaku bagi semua. Nah, semua golongan. Nah, ini ya semua golongan, artinya semua warga negara. Tidak ada diskriminasi. Nah, misalnya KUHP. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, itu berlaku bagi semua golongan. Siapapun yang melakukan kejahatan tentu akan terkena sanksi secara pidana, ya. Nah, kemudian hukum antar golongan. Nah, antar golongan ini bisa dikatakan hukum perdata internasional. Nah, misalnya di era keterbukaan ini itu tidak asing lagi bahwa warga negara Indonesia melangsungkan pernikahan dengan warga negara lain. Itu antar golongan, ya. Jadi hukum yang mengatur warga negara yang berbeda yang tunduk pada satu hukum, ya. Nah, yang E, hukum menurut isi. Nah, dapat dikelompokkan 2 macam. Nah, hukum publik ini ya umum. Jadi hukum yang mengatur antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum, itu publik. Nah, kemudian dapat dibedakan lagi hukum publik ini ada 4. Yang pertama hukum tata negara. Nah, tata negara. Nah, ini hukum yang mempelajari tentang terbentuknya negara. Bentuk pemerintahan, bentuk sistem pemerintahan. Nah, itu hukum tata negara itu. Nah, kemudian B, hukum administrasi negara. Nah, ini hukum yang mengatur tentang tata cara alat perlengkapan negara dan hubungan alat perlengkapan negara. Hukum administrasi negara. Nah, sering dikenal dengan istilah HAN, ya, HAN. Disingkatannya itu HAN, ini HTN. Nah, C, hukum pidana. Nah, hukum pidana ini hukum yang mengatur suatu peristiwa yang sanksinya istimewa. Nah, misalnya korupsi, kemudian pembunuhan, ya. Nah, pencurian. Nah, itu termasuk hukum pidana itu. Nah, kemudian hukum acara atau formal. Hukum acara atau formal. Nah, hukum acara atau formal ini hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana menyelesaikan bagaimana menyelesaikan pelanggaran terhadap hukum material. Ya. Nah, itu hukum acara. Nah, hukum acara ini juga dapat dibedakan ini. Ada hukum acara pidana, nah, ada hukum acara
perdata, ya. Nah inilah mengenai hukum menurut isi atau hukum dilihat dari isi. Sama ini. Jadi kalau hukum acara pidana ya hukum yang mengatur tentang tata cara penyelesaian terhadap pelanggaran hukum material pidana. Nah termasuk ini juga. Ya, perdata juga sama, hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana cara menyelesaikan pelanggaran hukum material perdata. Nah, kemudian hukum dilihat dari dilihat dari pribadi, nah privat ya. Oh, bukan dilihat ya. Dua, hukum perdata atau privat. Nah, ya, private namanya. Hukum perdata atau privat. Ya, pembagian dari isi tadi. Nah, hukum perdata ini hukum yang mengatur tentang hubungan ya individu dengan individu yang menyangkut kepentingan pribadi. Nah, itu perdata itu. Nah, dikelompokkan ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 5 macam. Hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum dagang, hukum waris, hukum perkawinan. Nah, hukum keluarga. Nah, keluarga ini tindak lanjut dari perkawinan. Nah, jadi perlu diatur mengenai keluarga itu. Karena di dalam keluarga ini ada anggota. Jadi ada hak dan ada kewajiban. Nah, sehingga tidak bertindak semena-mena. Nah, kemudian hukum kekayaan. Nah, ini menyangkut benda ini. Nah, biasanya benda yang bergerak ya, yang diatur. Kalau benda yang tak bergerak misalnya kayak jalan, nah itu tidak bisa itu. Kayak lapangan karena tidak bisa diperjualbelikan, ya. Nah, hukum dagang. Nah, hukum dagang juga perlu diatur ya karena pedagang juga tidak bisa semena-mena termasuk juga pembeli. Nah, kemudian hukum waris. Nah, hukum waris ini erat kaitannya juga dari perkawinan. Hukum waris ini karena biasanya ya orang yang meninggal lalu meninggalkan warisan, nah itu perlu diatur supaya tidak dikuasai oleh satu orang. Nah, kemudian hukum perkawinan. Hukum perkawinan ini hukum yang mengatur tentang tata cara untuk melangsungkan perkawinan. Nah, yang terakhir F, hukum menurut tugas garis miring fungsi. Ya. Nah, dapat dibedakan ada 2 macam. Yang pertama hukum material. Nah, hukum material ini hukum yang berisikan tentang perintah dan larangan. Nah, contohnya seperti KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian hukum dagang, ya. Nah, itu contoh dari hukum material. Nah, sedangkan hukum formal garing acara. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan juga tadi. Hukum formal ini hukum yang berisikan tentang tata cara bagaimana menyelesaikan pelanggaran terhadap hukum material. Nah, kemudian tadi sudah saya bicarakan juga, ini ada 2 ini. Hukum acara pidana. Nah, pidana. Nah, kemudian ada perdata. Nah, ya. Nah, inilah materi untuk hari ini. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.